Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga desa Prambatan Pali mengamuk bakar truk pengangkut batu bara. Buntut tewasnya 2 remaja akibat tertabrak truk tambang. Waspada, komplotan pencuri rumah kosong berkeliaran di Palembang. Penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kredit macet di Bank Plat Merah berlangsung ricuh. Penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kredit macet di Bank Plat Merah yang merugikan negara 1,6 triliun rupiah berujung ricuh. Seorang pria yang merupakan kerabat tersangka berupaya menghalangi awak media yang hendak mengambil gambar. Kanan, bukan mobil kalian. Lah emang mobil Bapak apa? Itu mobil kanan. Suasana penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kredit macet di Bank Plat Merah yang merugikan negara 1,6 triliun rupiah seketika ricuh. Kericuhan terjadi saat seorang wartawan hendak mengambil foto tersangka, namun dihalangi pria yang diduga kerabatnya. Suasana mulai mereda setelah pria yang diduga kerabat tersangka dibawa pergi ke dalam mobil. Tersangka WS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan oleh tim penyidik Kejati Sumatera Selatan di Rutan Pakjo, Palembang. WS yang menjabat sebagai Direktur PT BSS sejak tahun 2016 hingga sekarang menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab atas dugaan korupsi kredit macet di Bank Plat Merah. Pihak Kejati Sumatera Selatan memastikan akan terus mengembangkan perkara ini sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Tersangka WS ini akan ditahan dalam 20 hari ke depan, mulai hari ini tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 6 Desember 2025 di Rumah Tanah Negara Kelas 1 Pakjo, Palembang. Terkait pada perkara ini akan terus berkembang dan kami akan terus meminta kepada tim penyidik untuk secara intensif melakukan satu pemeriksaan kepada saksi sehingga pengembangan perkara ini akan tuntas ke depannya. Sebelumnya, Jaksa Penyidik Kejati Sumatera Selatan juga telah melakukan penahanan terhadap 5 tersangka lain, termasuk dari pihak Bank Plat Merah. Tersangka WS sendiri dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara sejumlah massa penggiat anti korupsi menggelar aksi damai di depan kantor Kejati Sumatera Selatan Senin pagi. Mereka mendesak Kejati segera membekukan aset milik 2 perusahaan kredit macet di salah satu bank plat merah. Massa dari Badai Anti Korupsi Sumatera Selatan menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Senin pagi. Dalam aksinya, mereka mendesak Kejati Sumatera Selatan segera membekukan seluruh aset milik 2 perusahaan perkebunan PT BSS dan PT SAL yang diduga terlibat perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman dari salah satu bank plat merah. Sebab nilai kerugian negara yang ditimbulkan terbilang fantastis, yaitu sebesar lebih dari 1,6 triliun rupiah. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga diminta memprioritaskan penyitaan aset milik kedua perusahaan mengingat besarnya potensi kerugian negara. Tak hanya itu, Kejati Sumatera Selatan diminta untuk transparan dalam penanganan perkara. Kecurigaan kami tentang proses tersebut yang tinggal akan menyebabkan aset ini kemana-mana. Maka dari itu hari ini kami datang, kami menyampaikan langsung ke Kejati Provinsi Sumatera Selatan untuk proses ini ditingkatkan ke tahapan berikutnya. Yang paling penting meminta Kejati untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pengadilan untuk membekukan segera aset PT BSS dan PT SAL. Sebelumnya, pihak Kejati Sumatera Selatan telah menetapkan 6 orang tersangka dan telah menyita beberapa aset milik kedua perusahaan. Ada korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank plat merah kepada PT BSS dan PT SAL. Sebelumnya kami telah menetapkan 6 orang tersangka yang mana
kami sudah melakukan penghitungan kerugian negara. Adapun estimasinya yang sudah dihitung oleh salah satu, kita bisa sebutkan nilai kerugian negaranya sekitar 1.680.492.492.983 rupiah 74 sen. Ya. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memastikan proses hukum kasus kredit macet ini akan berjalan transparan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Warga bersama gabungan kelompok aktivis Kabupaten Muara Enim berunjuk rasa di depan kantor Bupati Muara Enim. Mereka menuntut Bupati untuk mengevaluasi pejabat dinas PUPR yang diduga menyalahi aturan dari proses lelang proyek pengadaan barang dan jasa. Masa yang tergabung dalam aktivis dan organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Muara Enim melakukan long march dari Terminal Muara Enim menuju kantor Bupati Muara Enim Senin pagi. Dalam aksinya, masa mendesak Bupati Muara Enim untuk segera mengevaluasi kinerja pejabat dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Masa menduga ada pejabat dinas PUPR yang menyalahi aturan atas proses lelang pengadaan barang dan jasa di dinas PUPR Muara Enim. Mereka juga menduga salah satu kepala bidang dinas PUPR itu dapat mengatur proyek dan menjaga penuh anggota DPRD Muara Enim. Menyampaikan aspirasi terkait ada oknum inisiatif salah satu sekretaris dan kadipesda di PUPR Kabupaten Muara Enim yang terlibat pada OTT tahun 2019, yaitu inisiatif Ilham Sudiono dan Makin Indonesia. Kita sebut namanya langsung, aku banding tanggung jawab. Itu mendesak Bapak Bupati untuk segera merotasi IS Ilham Sudiono dan Iwan Setiawan untuk segera dirotasi ke dari PUPR, karena ini salah satu yang ikut terlibat pada kejadian OTT tahun 2019. Aksi damai ini berakhir setelah pemerintah Kabupaten Muara Enim berjanji mengabulkan permintaan tuntutan massa. Namun jika tidak ditepati, massa mengaku akan menggelar kembali aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Muara Enim. Bagi pengendara di Sumatera Selatan, bersiaplah dan patuhi aturan berkendara. 2 pekan ke depan polisi akan menggelar operasi Zebra Musi tahun 2025. Operasi ini digelar guna menekan angka kecelakaan yang kian meningkat pada tahun ini. Senin pagi, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menggelar apel operasi Zebra Musi tahun 2025 di halaman Mapolda Sumatera Selatan. Apel diikuti oleh seluruh anggota Ditlantas Polda Sumsel serta petugas gabungan. Sebanyak 644 anggota lalu lintas dilibatkan dalam operasi. Sasaran utama pada operasi Zebra Musi tahun ini ialah pelanggaran penyebab kecelakaan lalu lintas. Operasi Zebra Musi digelar guna menekan angka kecelakaan di Sumatera Selatan. Pada tahun ini terjadi peningkatan angka kecelakaan dibanding tahun lalu yang disebabkan oleh banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat saat berkendara. Pada operasi ini, polisi akan mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di 70 titik seluruh wilayah Polda Sumatera Selatan. Sebanyak 95% penilangan akan dilakukan dari pantauan CCTV etle. Sementara hanya sekitar 5% petugas di lapangan melakukan tilang secara konvensional. Kegiatannya 95% menggunakan etle yang sudah terpasang sekitar 70 di seluruh jajaran Polda Sumsel menggunakan etle 95% dan 5%-nya menggunakan tilang manual, tilang konvensional. Jadi 5% non etle, 95% etle. Ya, jadi nanti selama 2 minggu ini tiap hari akan kita evaluasi bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang tentunya tujuannya untuk mengantisipasi atau mencegah kejadian lantas yang fatalitas kecelakaan lalu lintas. Operasi akan digelar terhitung mulai tanggal 17 November hingga tanggal 30 November. Masyarakat diimbau dapat mematuhi seluruh peraturan tata tertib selama berkendara. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang.
Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.